Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga di rumah. Bersama Ibu Irfan Fatkiani Azhari, kembali kita akan membahas suatu yang mudah-mudahan bisa memberi solusi buat kalian semua, yaitu mengatasi kejenuhan belajar dari rumah. Ya, ada sebuah quotes yang luar biasa dari seorang Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Saya yakin kita semua berharap masa depan kita cemerlang dan cerah dan tidak mau menahan atau memikul beban perihnya kebodohan gitu. Maka dari itu kita harus sama-sama lebih semangat belajar lagi. Kita akan cari tahu cara bagaimana mengatasi jenuhnya belajar dari rumah. Ibu, tapi saya tuh udah lama nih stay at home, ya belajar dari rumah, jauh dari guru, jauh dari teman-teman, nggak bersosialisasi, terus di depan laptop atau depan gadget terus gitu, bosan Bu, jenuh. Betul nak, tapi kita harus menerima keadaan ini dan kita harus tetap belajar dan semangat. Yang pertama, kita sebelum ke solusi harus tahu dulu dong ya, apa sih kejenuhan belajar yang sesungguhnya. Jadi kejenuhan belajar itu adalah salah satu bentuk kesulitan yang biasa dialami oleh siswa. Kesulitan belajar adalah keadaan di mana sistem akal tidak dapat bekerja secara optimal dalam mengolah item-item informasi, sehingga kemajuan belajar siswa nyaris tidak tampak dan bahkan tidak bertambah. Banyak nih yang curhat gitu ya anak-anakku, Bu, kenapa ya selama belajar daring ini kok ngerasa nggak ada yang bertambah ilmu saya? Kok stuck gitu ya Bu, stagnan gitu ya, nggak ada kemajuan yang berarti, ataupun belajarnya kayak nggak dapat apa-apa Bu, ngeblank dan lain-lain gitu ya, dan terlihat gitu ya mungkin di nilai UTS kok Bu ternyata banyak yang saya tidak pahami ya gitu. Nah, mungkin karena tadi sistem akal kita itu tidak bekerja secara optimal, karena kita sudah jenuh, kita sudah merasa boring gitu ya. Nah, kita harus bangkitkan lagi. Kita harus tahu dulu nih faktor-faktor kejenuhan belajar itu apa aja ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kejenuhan belajar itu ada dua, ada internal, ada eksternal gitu. Nah, dibagi-bagi lagi nih. Internal itu ada role demands atau tuntutan peran gitu ya. Jadi kalian misalnya sebagai seorang pelajar, kalian sebagai seorang anak gitu kan, itu punya tuntutan tersendiri gitu kan, harus misalnya belajar, mengerjakan tugas dan lain-lain, dan kalian tuh terlalu menuntut gitu ya. Saya sebagai siswa nih harus bisa. Dan itu bagus sebenarnya gitu ya. Tetapi kalau terlalu menuntut ya, tidak terlalu menekan diri sendiri gitu kan ya, atau dengan sebuah standar yang tinggi gitu ya, kita akan jadi tertekan dan akhirnya jenuh. Bu, saya tuh standarnya misalnya ya pengen nilainya 90, tapi kok hayo aja 70, 80, nggak maju-maju Bu, karena stuck gitu belajarnya. Nah, kita menuntut diri kita berlebih, itu bisa menjadi faktor kejenuhan. Terus apalagi tuntutan tugas gitu kan ya, ketika tugas-tugas itu banyak gitu kan ya, dan kalian jadi bingung, kalian jadi kurang, misalnya udah kurang paham gitu ya, ada tugas lagi, makin aja jadi down gitu. Ada lagi tuntutan fisik, misalnya kita berharap lebih gitu ketika lingkungan rumah atau fisik rumah kita atau fasilitas yang ada pengen sempurna gitu ya, tapi tidak gitu. Akhirnya kita merasa jadi lemes, jenuh gitu ya, padahal tidak semua pembelajaran yang sempurna itu harus dengan fasilitas yang sempurna ya. Yang penting mah sebenarnya adalah semangat kita gitu. Dan selanjutnya adalah interpersonal demands ya, atau tuntutan dari luar. Contoh personal social stressor. Jadi tekanan dari misalnya kita punya saingan nih gitu ya, kita merasa tertekan, orang lain kok bisa gini, saya enggak, makin, tapi malah jadi harusnya kan semangat tuh ya, tapi ini kok malah jadi down gitu, karena berulang-ulang kita mungkin mengalami kegagalan atau ketidakberhasilan. Terus ada academic stressor dari pembelajaran tadi ya, misalnya berapa jam gitu ya, terus belajarnya via daring, akhirnya kita jenuh gitu. Ada lagi faktor eksternal, yaitu pertama keluarga, misalnya dukungan keluarga saya Bu kurang gitu kan ya, dan juga Bu, lingkungan pertemanan saya kurang mendukung gitu kan ya. Terus masyarakat ataupun cara mengajar guru Bu gitu kan, yang mungkin dirasa kurang tepat gitu buat saya, jadi saya nggak ngerti gitu. Nah, sebenarnya hal-hal ini adalah hal yang tidak bisa
kita kontrol. Maka dari itu, yang pertama harus kita bongkar adalah tentang fokus on the things you can control. Jadi, fokuslah terhadap segala sesuatu yang bisa kalian kontrol gitu. Karena segala sesuatu yang di luar diri kalian tentu tidak kalian bisa kontrol. Apa sih yang bisa kalian kontrol? Yang pertama adalah perasaan kalian, hati kalian, pikiran kalian. Kalau misalnya hati itu atau mood kita, perasaan kita, emosi kita bisa kelola, saya yakin pikiran kita pun akan lebih jernih, Tapi kalau misalnya kita sudah hati kita sudah berantakan gitu nanti akan lebih sulit lagi otak kita menerima ilmu gitu. Nah, ini ada sebuah istilah dari cara belajar dengan hati itu seperti apa gitu efeknya gitu Jadi mempelajari sesuatu dengan hati itu katanya berarti telah memahaminya sebelum menyimpannya dalam ingatan. Maksudnya gimana? Jadi bakal lebih nempel gitu ketika kita belajarnya dari hati. Kita memaknai gitu bahwa saya belajar dari rumah adalah memang sudah harus saya terima, ini keadaannya. Semua orang tidak menginginkan hal ini gitu kan Tetapi karena sudah takdirnya seperti ini, nasibnya seperti ini, kita harus berupaya yang terbaik gitu Kita naikkan mood lagi dengan cara memaknai bahwa belajar itu adalah kepentingan diri saya. Belajar itu adalah akan menyelamatkan saya dari perihnya kebodohan. Belajar itu akan menambah wawasan saya. Belajar itu akan membuat saya lebih bijaksana. Belajar itu akan menjadikan saya orang yang sukses dan orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, ketika mood itu sudah ada ketika kita semangat, ketika kita bisa mengelola emosi kita akan lebih bisa memahami sesuatu gitu. Pernah contohnya gini, siswa-siswiku ini pasti mengalami dong yang namanya masa anak-anak kan gitu. Pernah ada yang kalau umat muslim pasti mengaji misalnya di madrasah rame-rame ngapalin ayat sama teman-teman ayat Quran. Nah, di situ akan cepat nempel kan gitu karena kalian itu belajarnya dengan cara yang menyenangkan gitu Terus pasti kenangan-kenangan kalian di masa kecil misalnya lebih banyak diingat gitu, ataupun pembelajaran masa kecil itu lebih teringat. Kenapa? Karena kalian menjalankannya dengan sepenuh hati, dengan perasaan senang gitu, sehingga otak pun lebih cepat meresponnya gitu, nggak tegang gitu. Nah, ini kita mulai. Yang pertama adalah dobrak diri kita untuk terus fokus terhadap sesuatu yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri. Nggak boleh terlalu banyak nyalahin keadaan. Oke? Sip ya. Selanjutnya adalah Ibu punya informasi ini tentang dampak dari kejenuhan belajar. Banyak anak-anak yang pertama, Bu, saya kok ngerasa lebih banyak marah-marah nih. Kenapa ya? Saya, Bu, kok susah tidur. Bu, kok saya malas ngerjain tugas, kenapa nih? Terus cuek sama nilai gitu kan. Terus Bu, saya lebih mudah tersinggung. Terus juga lebih mudah bingung, panik dalam pembelajaran. Juga ada yang merasa cemas berlebih gitu merasa gagal terus gitu. Merasa kok cepat sering sakit, Bu, asam lambung naik gitu kan. Sering demam. Juga merasa gak bisa apa-apa, Bu, saya merasa rendah dirinya gitu. Nah, ini semua sebenarnya dampak dari kejenuhan belajar. Ini sudah pernah diteliti gitu kan bahwa dampak yang dirasakan akibat kejenuhan belajar itu hal-hal yang tadi ini sudah ada loh penelitiannya. Ternyata ini adalah dampak gitu yang luar biasa dari kejenuhan belajar. Maka dari itu, yuk kita sama-sama menemukan cara mengatasi kejenuhan belajar. Karena kalian learning online atau belajarnya online via daring, kita tidak bisa bertatap muka. Coba perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita harus punya dulu goal setting yang SMART, atau SMART itu adalah sebuah singkatan dari 5 langkah dalam penetapan tujuan. Jadi anak-anakku, kalian itu wajib mempunyai sebuah tujuan yang jelas dalam hidup kalian. Kalian harus punya cita-cita yang jelas. Kenapa? Karena ketika kita tidak punya sesuatu yang jelas untuk dituju, kita akan bingung, kita akan kemana melangkah, hidup kita untuk apa, buat apa, Bu, saya belajar. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu karena kita tidak punya tujuan atau goal setting yang jelas Kita harus menetapkan tujuan yang jelas.
Yaitu harus apa? Smartnya. Pertama spesifik, ya sesuatu yang mungkin unik, bersifat khas gitu, dan juga terukur atau measurable, dan dapat dicapai gitu, yang realistis gitu, yang bisa kita capai, relevan, dan juga punya tenggat waktu yang jelas ya. Ketika kita sudah menetapkan tujuan cita-cita kita dengan jelas, saya ingin 1 tahun ke depan saya misalnya bekerja di mana, saya ingin misalnya 2 tahun ke depan Bu saya ingin masuk perguruan tinggi negeri mana, Bu saya ingin misalnya 3 tahun mendatang saya ingin menjadi polisi misalnya, Bu saya ingin menjadi wirausaha. Nah itu kan punya penetapan tujuan dan harus tadi ya terukur, dapat dicapai, dan juga punya tenggat waktu yang jelas. Penting anak-anakku, karena ketika tidak punya tujuan tadi ya, kita akan terombang-ambing oleh kehidupan. Sayang aja gitu, kita tidak akan mencapai banyak hal, ataupun kinerja kita tidak akan prestatif karena kita tidak punya tujuan yang jelas. Yang kedua, anak-anakku, yuk mari kita menerapkan pola hidup sehat. Penting loh makan makanan sehat, karena apa? Otak kita ya, organ-organ tubuh kita, jantung kita, paru-paru kita, lambung, dan sebagainya perlu makanan-makanan yang sehat. Ketika kita makanan sehat, jiwa kita badan kita sehat, jiwa kita pun sehat, insya Allah ya kehidupan pun akan lebih mudah kita jalani. Kebayangnya dikit-dikit kita sakit, dikit-dikit kita meriang gitu kan, itu akan menghambat sekali proses kita untuk mencapai kesuksesan. Maka dari itu, untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar, kita perlu loh makanan yang sehat, air putih yang cukup, ya nggak boleh terlalu banyak makanan-makanan berlemak gitu ya. Pokoknya atur kehidupan kita dengan pola hidup sehat, makanan yang sehat, dan juga punya healthy habits atau kebiasaan yang sehat, olahraga ya, workout sedikit-sedikit di rumah, misalnya cuma 10 menit juga cukup, yang penting kalian bergerak gitu ya, nggak rebahan terus karena akan menjenuhkan luar biasa. Jadi harus olahraga gitu ya, sekali gitu. Secara kontinu kalian jadwalkan untuk punya olahraga yang sehat. Selanjutnya juga misalnya peregangan gitu kan ya, boleh ada yang suka misalnya melakukan yoga di rumah gitu, punya workout, bisa push up mungkin buat laki-laki gitu kan ya, dan lain-lain. Yang penting kalian menerapkan pola hidup sehat. Selanjutnya adalah istirahat yang cukup dan relaksasi. Ini penting sekali nak. Ketika misalnya kita merasa jenuh, coba ya kita peregangan ya, kita relax, nggak terlalu, jangan dibawa tegang gitu. Ini gimana ya, server down, kok nggak bisa masuk web terus, jadi stres gitu kan kita. Nah coba kita relax dulu ya, tarik nafas dan gerak-gerakan badan ya, mungkin supaya relax gitu, dan istirahat yang cukup ketika malam ya. Nggak boleh terbalik, waktunya sekolah malah tidur, waktunya tidur malah melek. Nah ini ya harus kembali seperti semula. Sebelum pelajaran daring kita tidur di waktu memang seharusnya tidur ya, malam hari gitu, dan juga di pagi hari kita sudah fresh kembali untuk melakukan pembelajaran. Jangan lupa juga untuk banyak berdoa sebagai bentuk relaksasi juga, karena doa itu sebenarnya menenangkan kan bagi diri kita. Kalau yang buat muslim baca Quran kan gitu ya. Dan juga sholatnya dijaga, karena sholat juga merupakan sebuah terapi sebenarnya bagi diri kita untuk lebih rileks. Kita akan lebih fresh lagi ya dalam menghadapi kegiatan sehari-hari. Selanjutnya juga relaksasilah anak-anakku untuk misal punya setting tempat yang nyaman bagi kalian. Kalian boleh kok mendengarkan hal yang menenangkan bagi diri kalian gitu ya. Bisa lagu-lagu yang positif, bisa apalagi baca Quran, mendengarkan murotal ya, mendengarkan hal yang bersifat ruhani yang itu menenangkan bagi diri kalian. Kalian bisa rileks di situ boleh. Dan selanjutnya kalian ketika merasa jenuh gitu ya, silakan tarik nafas, tenang gitu kan ya. Tarik nafas, tahan nafas yang lama, terus buang-buang perlahan gitu ya. Pokoknya relaksasi di situ ya. Apapun hal-hal yang itu harus dikerjakan, insya Allah akan lebih teratasi ya. Selanjutnya adalah penjadwalan kembali jadwal-jadwal atau jam-jam yang membuat semangat belajar. Maksudnya gimana penjadwalan kembali jam-jam yang membuat semangat belajar? Contoh misalnya, Bu, saya tuh kalau pagi misalnya agak
lama nih nerima materinya, tapi saya malam senang belajar kok. Oh boleh gitu ya, silahkan diatur sedemikian rupa sesuai dengan waktu yang kalian senang untuk belajar gitu ya. Tapi harus jelas juga tadi ya, nggak boleh sampai kelewatan batas, waktunya tidur kalian malah melek terus sampai subuh, nggak baik juga gitu ya. Jadi tolong disetting dengan baik ya jadwal-jadwal kalian dalam belajar selain di luar jam pembelajaran sekolah. Misalnya saya ingin nih habis maghrib nih ya, sebelum isya saya mau belajar deh satu soal aja misalnya, boleh gitu, ataupun jam-jam tertentu yang kalian semangat belajar di situ. Selanjutnya, nah ini Bu, kalau misalnya kok Bu saya ngerasa nggak semangat belajar ya Bu, jam berapapun kok saya nggak punya rasa semangat untuk belajar. Nah ini perlu dicoba teknik Kaizen, salah satu teknik orang-orang Jepang untuk punya kinerja yang prestatif, yaitu mereka benar-benar menggunakan waktu dengan baik, yaitu dengan teknik Kaizen 1 minute change. Artinya apa? 1 menit untuk berubah. Jadi mereka dalam 24 jam butuh hanya 1 menit saja untuk melakukan kebiasaan baik. Contoh, saya Bu ingin menguasai bahasa Inggris, saya ingin menguasai matematika minimal 1 hari 1 menit aja. Saya yakin sih nggak mungkin 1 menit sebenarnya ya, karena buka HP aja atau buka buku aja udah berapa detik gitu kan, belum lagi baca soal, mungkin lebih dari 1 menit. Tapi ini sebuah istilah yang baik menurut saya ketika kita nggak perlu pasang target yang besar gitu kalau kita hal-hal kecil aja belum bisa dilalui. Nah, maka dari itu mulai aja dari 1 menit ya, dicoba selama 30 hari ke depan kalian melakukan 1 menit kebiasaan yang positif. Mau misalnya Bu saya pengen selama pandemi ini saya belajar bahasa Inggris yang baik, atau misalnya belajar matematika atau belajar produktif, 1 menit aja dalam 1 hari, rasakan perubahannya selama 30 hari ke depan. Kalian coba, nanti kalian bisa kirimkan testimoninya ke ibu ya Bu, oh iya saya selama 30 hari saya nyobain 1 menit untuk merubah hidup saya gitu. Saya mencoba teknik Kaizen, yaitu menerapkan 1 menit kebiasaan positif sehari-hari di rumah. Misalnya saya pas pagi-pagi 1 menit olahraga, boleh ya, atau kayaknya nggak butuh 1 menit juga sih ya, nggak apa-apa, ini istilah aja biar kalian semangat, nggak terlalu berat gitu ya untuk mencapai targetnya. Ya udah 1 menit dulu aja minimal. Terus 1 menit Bu, saya sebelum tidur saya mau misalnya ngapalin 1 kosakata bahasa Inggris misalnya, atau Bu 1 menit saya mau nyobain ngoding misalnya, atau 1 menit saya Bu coba baca wawasan tentang pembelajaran produktif saya gitu, boleh ya, silahkan dicoba, nanti kasih tahu perubahannya seperti apa. Selanjutnya yaitu penataan lingkungan atau pengubahan posisi tempat belajar yang lebih menyenangkan untuk belajar. Nah, anak-anakku banyak nih di antara kalian pasti yang belajarnya di atas kasur, dalam arti rebahan terus di situ, bener nggak? Nggak pindah-pindah posisi dari mulai pembelajaran saat daring dulu sampai sekarang, tetap ya belajarnya di atas selimut, di bawah selimut, di atas kasur sambil megang gadget. Sekarang harus dirubah, Yuna. Ya, coba posisi tempat belajarnya dirubah dan tempat itu menyenangkan untuk belajar kalian. Contoh, boleh misalnya depan halaman rumah kalian, yang penting nyaman ya buat kalian. Terus misalnya di meja tengah rumah ataupun dimanapun ya, disetting gitu supaya kalian punya situasi yang baru, suasana yang baru. Dan ingat, jauhi dari kasur ya. Atau Bu, kan saya nyamannya belajarnya di kasur. Iya sih, itu baik buat kalian kalau nyaman. Tetapi negatifnya apa? Kalau kebiasaan di kasur, ya belajarnya, kan kasur itu tempat apa? Tempat kalian tidur, rebahan, nanti makin aura malasnya makin nempel gitu. Ya, jadi coba pindah ke tempat yang lebih aman, menyenangkan gitu ya, dan nyaman bagi kalian gitu, supaya jauh ya dari aura rebahan dan malas gitu ya. Jadi ditata ulang, dirubah posisi belajarnya gitu. Selanjutnya adalah untuk diri kalian membuat reward atau hadiah, punishment, hukuman, dan buatlah hiu kehidupan. Maksudnya hiu kehidupan tuh di sini apa Bu? Ya carilah sesuatu yang menantang hidup kalian ya. Contoh misal, hiu kehidupan saya adalah orang tua saya. Saya maksudnya gini, bukan berarti orang tua adalah hiu, bukan ya. Ini adalah sebuah istilah orang Jepang juga. Jadi gini, kalau orang Jepang itu kan ya, supaya ikan salmon yang dia tangkap dari laut, yang ikan salmon yang dia tangkap itu fresh gitu kan ya,
Dia itu memberikan hiu di kolamnya supaya apa, si ikan yang salmon ini atau ikan yang dia tangkap ini hidup terus. Karena apa, dikejar-kejar hiu misalnya kan, akhirnya dia mikir nih caranya, aduh gimana caranya saya bertahan hidup. Nah, ketika ada tantangan hidup biasanya orang itu jadi berpikir dan bergerak, bener nggak? Ini mah coba aja di dalam kehidupan kalian sehari-hari, ketika ada sebuah deadline, misalnya waktu, ayo besok ngumpulin, yang nggak ngumpulin misalnya tidak dapat nilai. Nah itu kan hiu kehidupan juga, wah aduh dikejar deadline nih, saya jadi bergerakan gitu ya. Nah buatlah sebenarnya hiu-hiu kehidupan di dalam kehidupan kalian. Contohnya apa, maaf ya, ketika tadi orang tua kalian ya sudah mulai menua gitu ya, kalian tidak mau kehilangan mereka, kalian tidak mau kehilangan waktu untuk membahagiakan mereka ya sebelum maka jadi tolong untuk punya hiu kehidupan itu ya, dan bergerak gitu ya atas hiu kehidupan. Yuk kita buat reward dan juga buat punishment atas kehidupan kita, supaya kita juga lebih bergairah lagi dalam belajar. Ya, jadi yuk kita buat reward, hadiah buat diri kita sendiri nih ketika kita mencapai goals yang sudah kita targetkan gitu ya, atau mencapai tujuan yang telah kita targetkan. Terus juga kita berikan hukuman, maksudnya hukuman di sini adalah yang sekiranya pantas ya buat kita. Misalnya gini, ketika saya misalnya lalai mengerjakan tugas, atau saya nggak mau ngerjain tugas salah satu mata pelajaran, saya mendenda diri saya sendiri. Misalnya saya punya kencelengan di situ untuk ngedenda diri saya, misalnya sehari 5.000 misalnya, atau 2.000 gitu ya, tergantung kesanggupan kalian, ataupun apapun ya punishment yang akan kalian berikan kepada diri kalian sendiri. Atau ingat, punishment yang paling keras adalah, salah satunya adalah kita kehilangan waktu terbaik kita untuk berubah menjadi lebih baik. Nah maka dari itu sebelum kita dihukum, lebih baik kita memberikan reward atau hadiah kepada diri kita sendiri dengan apa, belajar yang baik, dan terus untuk mengelola semangat kita ya. Selanjutnya adalah belajar dengan diskusi atau buat kelompok belajar yang menyenangkan ya. Jadi kalau misalnya, Bu, saya kok nggak paham ya ketika belajar secara pribadi atau individu, boleh kok membentuk belajar kelompok yang menyenangkan ya. Misalnya kalian ngebentuk grup WhatsApp, di situ kalian diskusi, atau dengan cara saling video call gitu kan ya, untuk sekarang misal saling mengirim voice note dan lain-lain di situ di grup, sebagai tempat diskusi ketika ada tugas, ketika ada project, sehingga kalian juga bisa belajar dari yang lain, atau misalnya bisa dijelaskan oleh teman yang lain. Dan teman yang bisa pun nggak boleh egois, tetap harus ngajarin temennya yang lain ya, harus punya semangat untuk teamwork ya gitu, kerja bareng-bareng sama teman gitu kan, sehingga sukses juga bisa bareng-bareng ya. Gak boleh merasa sendiri dan minder, Bu saya minder, malu sama teman-teman saya yang bisa. Yuk kita coba untuk buat teman kelompok yang insya Allah saya yakin mereka pun pasti akan bantu kita, asal kitanya juga tidak menutup diri gitu ya. Selanjutnya adalah sebuah nasihat yang luar biasa. Ini adalah sebuah hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Bayangin ya, ketika kita mau menempuh jalan untuk mencari ilmu, karena jalan mencari ilmu itu memang mendaki ya, terus mendaki, menanjak, karena akan terus berada pada ketinggian ilmu. Kita harus mau menjalaninya gitu ya. Ketika kita insya Allah tinggi ilmunya, kita juga harus merendahkan hati kita, maksudnya ya gitu. Insya Allah ketika kita mau menapaki jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan kita jalan menuju surga. Maka dari itu ya, satu kata dari Ibu, yuk kita semangat yang membara ya, semangat yang membara untuk sama-sama belajar mencari ilmu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan kita menuju surga juga. Yaitu tips-tips dari Ibu, mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya ya. Pertama, bongkar dulu mindset kita tentang apa itu sih belajar gitu. Bagaimana saya harus memaknai belajar ya. Selanjutnya adalah kita tahu gitu ya, bahwa belajar itu bukan tuntutan, tapi harus dari hati kita yang terdalam gitu ya. Bisa tadi
lakukan pola hidup sehat gitu kan, jadwal kembali jam-jam yang kalian semangat belajar kapan ya, terus bisa kalian melakukan relaksasi, istirahat yang cukup gitu ketika setelah belajar ya, peregangan gitu ya pas saat belajar, kalian juga menerapkan pola hidup yang sehat gitu, dan juga punya kelompok belajar yang menyenangkan, punya target capaian diri yang jelas gitu, sehingga mudah-mudahan itu menghilangkan kejenuhan kalian di dalam belajar ya. Itu sih materi yang mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama-sama, kita sama-sama belajar ya anak-anak. Tetap stay belajar di rumah ya, stay at home, belajar di rumah, ibadah dari rumah, dan juga tetap jaga semangat kalian, jaga kesehatan, jaga keimanan. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dari rumah anak-anakku. Semangat. Sekarang kita bongkar kejenuhan ya, bunuh kejenuhan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.